Yang perlu menjadi catatan, ini optimalisasi ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi juga bisa tidak dilakukan atau dengan kata lain dibiarkan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ahmad Arifah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan pengisian formasi kosong atau tidak terpenuhi dalam pengadaan CPNS tahun 2024. Video ini merupakan bagian kedua setelah sebelumnya aku juga sudah pernah membahas seputar pengisian formasi kosong ini. Kalau kalian belum tonton silahkan klik aja videoku yang ini. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video. Untuk kali ini aku mau fokus menjawab pertanyaan yang udah banyak banget ditanyakan di kolom komentar video sebelumnya. Sekaligus bisa sebagai tambahan informasi yang lebih rinci untuk melengkapi penjelasan dari videoku yang sebelumnya. Tapi sebelum itu buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi terkait dengan pengisian formasi kosong ini sudah diatur di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Di sana dijelaskan bahwa dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 4, berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi jabatan yang kebutuhan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Poin B, bagi jabatan pada kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik. Dalam hal instansi pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Yang ketujuh, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Oke, yang perlu kita ketahui dulu berkaitan dengan formasi kosong ini ada 3 kasus atau 3 kondisi. Yang pertama, formasi kosong ini bisa terjadi karena tidak ada pelamar. Jadi dibuka formasi tapi tidak ada satupun yang melamar di formasi tersebut. Kondisi kedua, ada pelamarnya tapi beberapa pelamar atau pelamar tersebut tidak ada yang lolos PG atau passing grade ketika SKD. Jadi tidak ada yang lanjut SKB atau lulus ke tahap SKB. Kondisi yang ketiga, yakni ada pelamarnya lalu juga lolos ke tahap SKB, tapi yang lolos ke tahap SKB ini kurang dari jumlah kebutuhan. Misalnya jumlah yang dibutuhkan atau formasi yang dibuka itu membutuhkan 5 kebutuhan, tapi yang lolos SKD itu hanya 3 atau yang maju ke tahap SKB itu hanya 3. Maka akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong sebanyak 2 formasi yang kosong itu yang diambilkan dari pelamar yang tidak melamar di formasi tersebut. Oke, di sini aku mau mencoba sedikit menjelaskan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Oke, yang pertama terkait dengan jabatan umum. Ketika jabatan umum ini kosong, maka yang bisa mengisi kebutuhan umum ini adalah pelamar dari kebutuhan khusus. Ini aturan yang pertama. Yang memenuhi syarat memiliki jabatan, lalu kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama. Jadi ketiganya ini harus sama. Memang ada beberapa instansi ini yang menerjemahkan bahwa jabatan ini
bukan yang sama plek tapi satu rumpun. Ada yang dilakukan optimalisasi ini memang satu rumpun, tapi tidak semuanya ya. Terus yang kedua, ini telah memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum. Jadi ambang batas yang harus dipenuhi oleh pelamar kebutuhan khusus ini kalau mau mengisi formasi kebutuhan umum yang kosong, ini harus memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan juga berperingkat terbaik. Gitu. Nah, sebagai informasi, kebutuhan umum ini meliputi formasi reguler. Sementara kebutuhan khusus ini mencakup putra-putri lulusan terbaik atau cum laude, penyandang disabilitas, diaspora, putra-putri Papua, dan putra-putri Kalimantan. Oke, tapi pada kenyataannya ketika nanti dilakukan optimalisasi untuk kebutuhan umum ini, biasanya yang diambil itu adalah yang dari lulusan terbaik. Diutamakan lulusan terbaik sama yang di diaspora. Nah, ini yang penyandang disabilitas atau yang dari putra-putri Papua dan Kalimantan. Untuk yang memenuhi kebutuhan umum ini bisa iya, bisa tidak. Tergantung instansi nanti yang melakukan optimalisasi itu. Lalu untuk jabatan khusus ketika ada yang kosong, optimalisasi yang dilakukan yakni diisi oleh pelamar kebutuhan khusus juga yang memiliki kriteria yang pertama, memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, meskipun dari penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Kalau tadi yang kebutuhan umum itu harus diisi dari unit atau lokasi kebutuhan yang sama, nah kalau untuk yang kebutuhan khusus ini bisa diisi oleh kebutuhan yang khusus juga, tapi dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Lalu juga memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus dengan peringkat terbaik. Ini ketika kebutuhan khusus ini ada yang kosong. Lalu jika sudah dilakukan optimalisasi dengan dua mekanisme yang tadi, ternyata masih ada formasi yang kosong, maka sesuai dengan diktum ke-36, formasi tersebut dapat diisi oleh pelamar kebutuhan umum. Jadi, pelamar kebutuhan umum ini bisa mengisi formasi yang kosong ketika sudah dilakukan dua mekanisme pemenuhan kebutuhan tadi. Lalu juga ini juga bisa diisi oleh kebutuhan khusus yang lainnya juga dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah jabatan dan kualifikasi pendidikan ini sama. Harus sama ketika mau melakukan optimalisasi. Dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Ini boleh berbeda. Penempatan atau lokasi kebutuhannya ini boleh berbeda. Gitu. Nah, jadi seperti itu mekanisme optimalisasi yang bisa dilakukan oleh instansi ketika ada formasi atau jabatan yang masih kosong. Yang perlu menjadi catatan, ini optimalisasi ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi juga bisa tidak dilakukan atau dengan kata lain dibiarkan kosong untuk diajukan pada pengadaan CPNS tahun anggaran berikutnya. Jadi ini bergantung pada instansi dan juga panitia penyelenggara seleksi CPNS. Walaupun kebanyakan ini memang biasanya dilakukan optimalisasi. Jadi pada dasarnya optimalisasi formasi yang belum terpenuhi ini akan dilakukan setelah integrasi nilai SKD dan SKB selesai. Otomatis yang bisa mengisi formasi kosong ini adalah teman-teman yang lanjut SKB tapi kalah di perangkingan saat integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, apakah pelamar yang gagal di SKD bisa melakukan optimalisasi atau nantinya bisa mengisi formasi yang kosong? Nah, ini setahu saya tidak bisa. Jadi kalau tidak lanjut SKB, ini tidak bisa melakukan atau tidak bisa memenuhi formasi yang kosong. Tapi barangkali ada teman-teman yang tahu informasi ini, apakah bisa atau ada teman-teman yang punya pengalaman mengisi formasi kosong walaupun tidak lanjut ke SKB, bisa tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya aku mau menjawab pertanyaan yang sudah ditulis di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, tolong dijawab Min, misal yang dibutuhkan instansi adalah 2 orang dan yang lulus SKD cuma 2 orang juga, apakah tes SKB formalitas? Bisa dibilang seperti itu, apalagi kalau misalnya SKB-nya hanya CAT saja.
Otomatis 2 orang ini karena yang lolos ke tahap SKB ini sama dengan jumlah yang dibutuhkan, maka SKB-nya itu nanti berapapun nilainya, maka akan insya Allah diangkat menjadi CPNS gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gugur. Selanjutnya, Kak mau tanya Kak, kami ini formasi umum semuanya. Dalam satu instansi terdapat 17 kebutuhan, tapi yang lolos PG hanya 11 orang saja. Apa kami yang 11 orang ini otomatis lolos semuanya? Nah, ini kasusnya sama seperti tadi. Jadi, yang lolos ke tahap SKB ini sama atau kurang dari jumlah kebutuhan atau jumlah formasi yang dibutuhkan. Nah, ini kemungkinan besar atau peluang lolosnya itu sangat besar dan hampir bisa dipastikan ini lolos ya, kecuali kalau misalnya ada beberapa hal yang bisa menggugurkan, misalnya tes psikologi atau tes kesehatan. Selanjutnya, jadi yang lolos PG SKD tapi kalah di perankingan SKB bisa mengisi di formasi yang kosong di daerah tersebut, begitu maksudnya. Yang lolos PG SKD, kalau misalnya ini maksudnya adalah lolos PG SKD ini lanjut ke tahap SKB, nah ini punya kesempatan untuk mengisi formasi kosong. Tapi kalau kalah di perankingan SKD dan tidak bisa lanjut ke SKB, maka ini tidak punya kesempatan untuk mengisi formasi kosong. Selanjutnya, numpang nanya Kak, kalau misalnya kita melamar di formasi khusus dan lolos SKB, tetapi kita ternyata tidak lolos di peringkat karena cuma 2 yang diambil. Terus apakah kita bisa mengisi formasi khusus di instansi lain dan bagaimana prosedurnya? Apakah itu acak dan ditentukan langsung oleh PAN RB atau kita masih bisa milih instansi yang akan kita ambil? Nah, kalau misalnya beda instansi ini tidak bisa ya. Optimalisasi ini dilakukan ketika instansi sama atau dalam satu instansi. Nah, kalau beda instansi, ini sudah beda lagi. Tidak bisa dilakukan optimalisasi. Dan prosedurnya ketika nanti dilakukan optimalisasi ini, kita tidak bisa memilih. Jadi sudah ada ketentuannya atau sudah ada aturannya. Tinggal nanti instansi menjalankan aturan tersebut. Selanjutnya, izin bertanya Pak, kalau instansi Kemenak pusat apakah mungkin juga mengisi ke provinsi lain yang masih kosong? Kalau Kemenak dan daftarnya ini di pusat, untuk mengisi ke provinsi ini sebenarnya kalau misalnya ini instansi ngelamarnya di pusat seharusnya bisa mengisi formasi yang di pusat. Tapi kalau misalnya mengisi ke provinsi ini sepertinya tidak bisa ya. Tapi barangkali ada yang punya pengalaman atau ada yang pernah tahu bahwa bisa mengisi di provinsi lain yang masih kosong, itu coba tulis saja di komentar. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, misal ada 2 formasi di kampus Jakarta yang lulus PG 3 orang, yang masuk SKB 3 orang, nanti di akhir akan ada 1 orang yang gagal perankingan. Masih di kampus yang sama ternyata ada 1 formasi kosong yang tidak ada pelamarnya. Apakah yang gagal tadi bisa mengisi formasi kosong tersebut karena jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama? Jika memungkinkan, apakah pengumumannya kelulusan nanti disatukan dengan peserta lain saat pengumuman final atau menyusul kemudian? Terima kasih Kak. Oke. Nah, kalau memang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama, nah ini ada kemungkinan untuk mengisi formasi yang kosong itu tadi kalau memang ada pelamar lain di formasi lain yang nantinya gagal atau kalah di perankingan integrasi SKD dan SKB. Lalu pengumumannya nanti bagaimana? Pengumumannya itu nanti bersamaan dengan pengumuman kelulusan atau integrasi SKD dan SKB itu tadi. Selanjutnya Coach, nah ini ada yang manggil Coach. Coach mau tanya nih, apakah di dalam SKB memiliki passing grade? Tidak ada. SKB tidak memiliki passing grade. Bagaimana jumlah formasi pelamar dengan formasi yang diterima sama saat menuju SKB?
tingkat daerah atau Pemda? Apakah auto CPNS, Kak? Nah, kalau misalnya sama, misalnya satu kebutuhannya lalu yang lanjut SKB juga satu, atau misalnya kebutuhannya 3 yang lanjut SKB 3. Nah, ini hampir dipastikan kalau formasinya Pemda, biasanya Pemda kan pakainya CAT saja ya. Nah, ini bisa dipastikan ini nantinya akan lolos menjadi CPNS. Kenapa saya katakan hampir dipastikan? Karena masih ada tahapan yang harus dilalui. Kalau misalnya tidak mengikuti tahapan selanjutnya atau ada hal yang bisa menyebabkan gugur, nah jadi ya bisa saja gagal. Makanya tidak ada istilah auto atau otomatis lolos, itu nggak ada. Hampir dipastikan atau kemungkinannya besar untuk diangkat menjadi CPNS. Nah, itu baru ada. Kalau auto itu nggak ada, karena masih harus mengikuti tahapan selanjutnya. Selanjutnya, Kak, saya mau tanya apakah optimalisasi ini wajib dijalankan oleh sistem atau akan dilakukan jika ada kebijakan dari pemerintah daerah saja? Terima kasih. Ini dijalankannya ini kalau sistem bukannya, tapi ini instansi nanti yang menentukan optimalisasi ini bersama dengan panitia pusat gitu. Selanjutnya, bertanya Kak, misalnya instansi yang diambil adalah tingkat kabupaten dengan formasi 1 orang dan yang lolos SKD 2 orang, sedangkan instansi yang sama tapi tingkat provinsi kekosongan formasi karena tidak ada yang lolos PG. Kira-kira bagaimana itu? Apakah yang lolos PG tadi salah satunya bisa mengisi instansi yang kosong? Kalau beda instansi, ini jelas tidak bisa. Optimalisasi ini dilakukan ketika instansinya sama ya Kak. Selanjutnya, untuk formasi kosong atau tidak terpenuhi yang masuk mengisi kekosongan itu apa yang dari satu instansi sama dan dengan pendidikan yang sama atau dari kelompok jabatan yang sama tapi instansinya berbeda. Ini sama seperti tadi. Kalau instansinya beda, ini tidak bisa dilakukan optimalisasi. Optimalisasi itu hanya bisa dilakukan ketika instansinya sama. Mohon infonya Bang, kebutuhan formasi jumlahnya 13 orang, tapi yang lolos SKB hanya 2 orang. Apakah yang 2 orang ini ketika ikut SKB sudah pasti dinyatakan lulus atau bagaimana Bang? Kalau misalnya hanya CAT saja SKB-nya, ini hampir dipastikan lolos atau kemungkinan untuk lolos itu sangat besar. Tapi kalau misalnya ada tambahan tes yang bisa menggugurkan, misalnya psikotes atau tes kesehatan, nah ini bisa saja gugur, jadi tidak otomatis lolos. Dan nanti kekurangannya, berarti kan ada kekurangan 11 formasi yang tidak terpenuhi, nanti akan dilakukan optimalisasi. Selanjutnya, bagaimana Kak kalau misal masuk SKB tapi formasi ijazah S2 tapi tidak lulus, apakah bisa mengisi formasi S1 yang kurang peserta SKB-nya kurang dari jumlah target? Tidak bisa ya. Setahu saya tidak bisa. Kalau formasi saat melamar itu ijazahnya pakai S2, tidak bisa mengisi formasi dari S1. Bang mau tanya, saya lulus PG sendiri dari 13 orang lainnya. Formasi yang dibutuhkan 1 saja. Apakah masih gugur di SKB seandainya nilai saya tidak memuaskan di ujian SKB? Kalau CAT karena tidak ada passing grade, jadi tidak menggugurkan. Yang sifatnya menggugurkan itu ketika ada tes kesehatan dan tes psikologi. Yang misalnya tes kesehatan hasilnya ada penyakit yang fatal. Mungkin bukan parah ya, fatal. Penyakit yang fatal. Nah, itu bisa menggugurkan atau keadaan psikologis yang terganggu. Nah, itu juga bisa menggugurkan. Kalau hanya CAT saja, ini CAT ini karena tidak ada passing grade-nya, ini sifatnya tidak menggugurkan berdasarkan dari pengalaman SKB tahun-tahun sebelumnya. Kak mau tanya, misalkan di instansi Pemda yang sama, pendidikan SLTA kebutuhan Satpol PP 60 orang, yang PG hanya 49 orang. Pendidikan SLTA kebutuhan polisi cagar budaya 4 orang, yang lulus PG 12 orang. Apakah dengan pendidikan yang sama dan penempatan berbeda bisa optimal untuk kekosongan di Pol PP itu Kak, yang masih kurang 11 orang? Nah, ini tergantung instansinya, karena instansi ini menerjemahkan berkaitan dengan jabatan ini berbeda-beda.
Kadang ada yang memang kalau misalnya kebutuhan yang kosong itu Satpol PP, ya harus yang mengisi Satpol PP juga. Tapi ada juga instansi itu yang penting satu rumpun, sama-sama polisi bisa mengisi formasi yang kosong gitu. Selanjutnya, kalau jabatan beda tapi kualifikasi pendidikan sama, apakah bisa mengisi kekosongan formasi? Misalnya Pranata Komputer ke auditor ahli pertama. Pranata Komputer ke auditor ini sepertinya jabatannya berbeda ya. Tidak, entah ini satu rumpun atau tidak, saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya ini tidak satu rumpun, ini kemungkinan tidak bisa, walaupun kualifikasi pendidikannya sama. Tapi ya itu tadi, kembali lagi tergantung instansi. Ada juga instansi yang memang ini harus benar-benar urgent, ini harus diisi, dan mumpung ada kualifikasi pendidikan yang sama ya. Nah, jadi tetap diloloskan untuk mengisi kekosongan formasi tersebut gitu. Jadi sepenuhnya ini berada di tangan instansi dan panitia pusat. Selanjutnya, kalau pelamar 17 orang yang lolos PG 5 orang sementara yang dibutuhkan 4 orang, apakah dalam pengisian formasi kosong dapat dilakukan Pak untuk sisa 1 orang? Terima kasih infonya Pak. Bisa jika memang ada formasi lain yang kosong dan jabatan dan kualifikasi pendidikannya itu sama. Selanjutnya, saya kondisi 1 pendaftar dan lulus SKD, tapi saya gugur psikotes SKB karena PG juga. Karena ada PG juga. Apakah saya ada peluang lulus? Saya instansi PUPR. Sepertinya kalau misalnya gagal di psikotes, ini ya berarti gagal di SKB juga. Karena memang psikotes, tes kesehatan ini sifatnya bisa menggugurkan. Begitu ya. Selanjutnya, Min izin bertanya, apakah bisa mengisi kekosongan formasi di dinas lainnya dalam satu kabupaten? Misalnya dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pariwisata. Situasinya jabatan sudah sama, kualifikasi pendidikan sudah sama, dan sudah lulus SKD. Terima kasih. Nah, ini jika memang lanjut ke SKB, nanti integrasinya keluar, ini bisa ya, karena memang masih satu instansi walaupun dinasnya berbeda. Gitu. Selanjutnya, jadi yang bisa mengisi formasi lain itu yang lolos PG dan masuk perangkingan kan Pak, misal lolos PG tapi nggak lolos perangkingan untuk lanjut SKB, itu nggak bakal dipanggil lagi, begitu kan? Ya, pengalaman sebelum-sebelumnya seperti itu, harus lanjut ke SKB untuk bisa mengisi formasi kosong atau punya kesempatan mengisi formasi kosong jika nantinya gagal di perangkingan integrasi SKD dan SKB. Begitu. Kalau yang lolos PG saja tapi tidak masuk perangkingan lanjut ke SKB, ini saya kurang tahu, sepertinya tidak ada ya yang bisa mengisi formasi kosong. Tapi kalau misalnya ada yang tahu, punya pengalaman seperti itu, coba aja tulis komentar. Saya juga pengen tahu soalnya terkait ini. Selanjutnya, halo Bang, apabila kualifikasi pendidikan berbeda tapi jabatan yang dilamar sama dan masih penempatan satu dinas yang sama, apakah masih ada peluang untuk mengisi formasi kosong? Tolong dijawab Abang. Kalau kualifikasi pendidikannya berbeda, ini jelas tidak bisa. Karena tadi peraturannya sudah dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan itu harus sama. Selanjutnya, pengumuman pengisian formasi kosong ini berbarengan enggak dengan pengumuman kelulusan ranking SKB? Iya, berbarengan. Jadi nanti ada pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB setelah seleksi SKB selesai. Nah, ini pengisian formasi kosong ini juga diumumkan di situ. Tapi kadang ada beberapa pengisian formasi kosong itu yang dilakukan sebelum pemberkasan. Kenapa? Karena biasanya kan setelah lulus SKB itu ada beberapa kasus yang mengundurkan diri. Entah mengundurkan dirinya itu berdasarkan kehendak pribadi atau berdasarkan kehendak yang maha kuasa. Nah, kan ada formasi yang kosong itu. Itu ada yang nantinya bisa mengisi kekosongan itu. Selanjutnya, jadi gini Kak, gimana caranya kita tahu kalau kita ikut optimalisasi CPNS? Karena saya udah ikut PG
dan kalah di perankingan SKB. Dan kebetulan saya tahu ada satu formasi yang kosong dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Ada website tertentu gitu untuk cara ceknya? Enggak, cara ceknya tetap di SSC ASN. Nanti ada keterangannya lulusnya. Kalau misalnya lulusnya karena menjadi peringkat 1 integrasi, nanti lulusnya L1. Kalau misalnya nanti mengisi formasi kosong, nanti kodenya L2. Tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya gagal atau tidak lanjut ke SKB, ini kemungkinan besar tidak bisa mengisi formasi kosong. Selanjutnya, Mas, taunya nanti kita bisa ngisi formasi yang kosong gimana? Apakah otomatis atau dihubungi oleh instansi terkait? Nanti di pengumuman SKB, integrasi SKD dan SKB, itu nanti sudah langsung tertera ya keterangannya ya. Ada yang lulus mengisi formasi yang dilamar, ada juga yang dikasih keterangan mengisi formasi yang tidak terisi gitu. Ada kodenya nanti. Selanjutnya, izin bertanya, optimalisasi itu dilakukan oleh pusat ataukah diajukan oleh instansi masing-masing? Pengolahannya ini tetap di instansi masing-masing ya, tapi tentunya sudah dengan persetujuan dari panitia pusat. Selanjutnya, mohon dijawab apakah formasi kosong pengisian by system ataukah diajukan oleh universitas yang dituju. Nah, nanti ini instansi yang menentukannya. Kalau misalnya dosen universitas, nah ini biasanya universitas akan berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Kemenristek Dikti ya. Selanjutnya, kapan peserta SKD yang cuma dapat keterangan P bisa mengisi formasi kosong? Nah, ini harapannya sangat tipis sekali ya, hampir tidak ada harapan yang cuma dapat keterangan P bisa mengisi formasi kosong. Selanjutnya, saya lolos passing grade SKD tapi nggak masuk perankingan. Skenario seperti apa yang membuat saya tetap bisa lolos SKB? Lolos passing grade SKD tapi nggak masuk perankingan. Ya, kalau misalnya tidak lolos perankingan berarti tidak bisa lanjut ke tahap SKB dan bisa dipastikan ini gagal di CPNS tahun 2024. Silakan coba lagi di pengadaan CPNS tahun berikutnya. Selanjutnya, tanya Kak, kalau yang butuh 2 formasi terus yang ikut SKB 6 orang setelah integrasi SKD SKB ranking 3 sampai 6 apakah bisa mengisi formasi kosong pada instansi lain? Soalnya untuk peranata komputer ahli pertama di kabupaten saya yang butuh 31 orang, tapi yang lulus SKD dan dapat mengikuti SKB hanya 20 orang. Banyak instansi yang tidak terpenuhi, itu kira-kira bagaimana Kak? Kalau beda instansi ini setahu saya ini tidak bisa mengisi formasi kosong ya. Optimalisasi ini dilakukan ketika sama instansinya. Kalau sudah beda instansi itu sudah jalurnya sudah semakin rumit, jadi kemungkinan tidak bisa. Tapi barangkali ada teman-teman yang tahu atau pernah dengar pengalaman orang bisa mengisi di instansi lain, itu silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Selanjutnya, Kak, semisal di instansi pusat pada nilai akhir kalah perankingan, tapi ada banyak kuota di instansi sama, formasi sama, tetapi berbeda daerah yang masih banyak butuh kuota peserta, apakah masih bisa ada kemungkinan PL1? Kalau misalnya masih sama-sama instansi, ini ada kemungkinan, tapi ini bergantung kepada instansinya. Oke, sekali lagi disclaimer, ini jawaban tersebut itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, melihat pengalaman atau pengadaan CPNS tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bukan jawaban resmi dari instansi atau ofisialnya. Jadi ini hanya mencoba menjelaskan ke teman-teman kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Gitu.
Mungkin cukup itu saja video penjelasan dari aku menjawab pertanyaan dari kalian. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya atau mau sharing pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan share ke teman-teman yang juga lagi persiapan CPNS. Sampai ketemu di video selanjutnya, semangat terus buat persiapannya dan good luck buat kalian semuanya. See you!